Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lipa Laksamana dengan NPM 2308260155. Blog Neurologi, saya akan menjelaskan tentang carpal tunnel syndrome. Pertama, definisinya. Definisi utama, sindrom kompresi saraf mediatus di terowongan karpal pergelangan tangan menyebabkan nyeri, kesemutan, dan kelemahan fungsi tangan. Dapat bersifat akut atau kronis tergantung durasi kompresi dan penyebab penyerta. Mempengaruhi kualitas hidup, pekerjaan, dan aktivitas halus jari, terutama ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Anatomi relevan, terowongan karpal dibatasi karpal bones di dorsal dan retinaculum flexorum atau flexor retinaculum divolar. Saraf medianus melintas melalui terowongan bersama tendon flexor jari, beresiko tertekan jika ruang berkurang. Vaskularisasi dan pergerakan tendon mempengaruhi tekanan intraterowongan dan gejala. Konsep patofisiologi singkat, eh, peningkatan tekanan interterowongan kemudian menyebabkan iskemia saraf medianus dan terjadi gangguan konduksi sensorik dan motorik. Peradangan tendon, edema, fibrosis, atau faktor sistemik dapat memperburuk kompresi. Perubahan kronis dapat menyebabkan atrofi tenar dan defisit fungsional. Etiologi dan faktor risiko, penyebab utama lokal dan mekanis, trauma atau fraktur pergelangan tangan yang mengubah anatomi terowongan, penyakit degeneratif atau massa intraterowongan seperti ganglion, penggunaan repetitif, pergelangan tangan yang memicu inflamasi tendon, faktor risiko sistemik dan hormonal, utama diabetes mellitus meningkatkan neuropati perifer dan risiko carpal tunnel syndrome, hipotiroidisme, obesitas, kehamilan, dan retensi cairan memperbesar risiko kompresi. Penyakit inflamasi seperti rheumatoid arthritis menyebabkan sinovitis tendon. Faktor pekerjaan kebiasaan yang pertama pekerjaan dengan gerakan repetitif, beban vibrasi atau posisi waist ekstensi atau fleksi ekstrim. Perokok dan faktor genetik tertentu dapat meningkatkan kerentanan. Usia dan jenis kelamin atau lebih sering pada wanita sebagai faktor demografis. Manifestasi klinis dan pemeriksaan fisik, gejala khas dan variabilitas, kesemutan, mati rasa pada area distribusi saraf medianus, terutama malam hari. Jadi yang dapat menjalar ke lengan dan menurunkan kualitas tidur. Kelemahan atau sulit melakukan fine motor task seperti memegang koin, tanda pemeriksaan fisik spesifik, tes Valen, tes produksi gejala saat fleksi pergelangan selama 60 detik, vital sign, perkusi pada saraf medianus menghasilkan parestesia di distribusi saraf, atrofi tenar, dan kelemahan abduksi atau posisi ibu jari pada kasus lanjut. Pemeriksaan tambahan yang direkomendasikan yang pertama elektromiografi atau EMG dan studi konduksi saraf untuk menilai derajat dan lokasi kompresi. Yang kedua ultrasonografi atau USG pergelangan untuk mengukur luas penampang saraf medianus dan mendeteksi penyebab struktural. Kemudian yang terakhir pemeriksaan laboratorium jika dicurigai penyebab sistemik atau glukosa, TSH, reumatoid faktor. Diagnosis dan klasifikasi berat, kriteria diagnosis kombinasi. Pertama, diagnosis klinis berdasarkan gejala khas, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi dengan NCS atau EMG bila perlu. USG mendukung diagnosis dengan penebalan saraf medianus, nilai ambang bervariasi menurut studi, evaluasi diferensial, neuropati retikulopati cervical, neuropati ulnar, atau entrapment di lokasi lain. Klasifikasi derajat keparahan, ringan, gejala sensorik episodik dan kelemahan otot, sedang gejala persisten dengan gangguan sensorik dan penurunan konduksi saraf, berat, kelemahan tenar, atrofi otot, dan kerusakan konduksi yang signifikan. Indikator rujukan segera atau operasi, atrofi tenar progresif atau kelemahan fungsional signifikan, gejala menetap meski terapi konservatif, terapan selama beberapa minggu sampai dengan bulan. Bukti EMG atau USG menunjukkan kompresi berat,
Kemudian yang terakhir, tata laksana konservatif dan bedah, terapi dan bedah awal, istirahat, aktivitas pemicu, modifikasi ergonomi, dan sprinting malam atau freeze neutral untuk mengurangi tekanan. Obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID untuk nyeri akut, pereda nyeri simptomatik, terapi fisik dan latihan mobilitas neurodinamik untuk jangka pendek, terapi injeksi dan intervensi minimal invasif. Yang pertama, suntikan kortikosteroid intraterowongan dapat mengurangi inflamasi dan memperbaiki gejala sementara. Terapi PRP atau perawatan eksperimental hanya pada studi bukti bervariasi. Indikasi respons buruk terhadap terapi konservatif, namun belum ada tanda atrofi. Indikasi dan pilihan prosedur bedah, decompression atau carpal tunnel release, terbuka atau endoskopik untuk melepaskan retinaculum flexorum. Endoskopik memiliki pemulihan fungsional lebih cepat, tetapi hasil akhir serupa dengan teknik terbuka. Rehabilitasi pasca operasi penting, fisioterapi, kontrol luka, dan pemantauan saraf. Eh, Baik, ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.